بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kehadiran mereka menambahkan kecintaan kita kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhusu bidzikri ala sayyidina al-walid fadilatul habib Abdullah Bagir bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib al-Attas hafidahullah wa ra'ah wa mata'ana Allah bituli hayatihi syarifah. Begitu pula kepada seluruh segenap para kiai, para masyayikh, para ulama, para sepuh, penerus lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi hormat kami. Kita doakan untuk mereka semua, para habaib kita, para masyayikh kita, para guru-guru kita, para asatidzah kita, para ulama kita, semoga mereka semua panjang umur, amin, sehat walafiat, dimurahkan rizkinya, diangkat derajatnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam meneruskan perjuangan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda, wabil khusus Romo Kiai almarhum, kita doakan untuk beliau Fadilatul Ustaz Syekh Fakhrul Razi rahimahullah rahmatul abrar. Semoga ruh beliau dikumpulkan bersama mereka para anbiya ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama sahabatnya, keluarganya. Dan begitu pula ucapan terima kasih banyak kepada keluarga besar Pondok Miftahul Huda, penyelenggara zikra Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul untuk guru kita, orang tua kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, di lembaga pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu mengatakan, menyampaikan bahwasannya pondok pesantren, madrasah, sekolahan yang berbasis akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah lembaganya Nabi Muhammad, bukan milik satu orang, tetapi mereka adalah para ulama-ulama Allah yang menyambung lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas perjuangan mereka menjadi seorang guru, menjadi seorang murabbi, menjadi seorang syekh yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang santri, membina, melahirkan murid-murid, melahirkan para ulama, kemudian ditulis biografinya. Kemudian setelah wafat dihauli oleh murid-muridnya, ini adalah suatu hal yang pantas. Kita selaku murid, keluarga, masyarakat yang mendapatkan andil kebesaran daripada perjuangan mereka menghadiri, memuliakan akan ulama-ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memuliakan ulama Nabi Muhammad
memuliakan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengetahui bahwasannya dahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada suatu kaum, tidak ada suatu desa, tidak ada suatu masa kecuali di situ diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi. Tetapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ulama-ulamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaqal kalam, magala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar apa yang telah dikatakan Nabi Muhammad. Ulama ummati ka anbiya bani Israel. Ulama-ulamaku ini, mereka ini bagaikan nabi di zaman Bani Israel. Pejuangnya Nabi Muhammad sebagaimana mereka para anbiya. Apalagi mereka pencetak ulama-ulama Allah yang menjadi guru, menjadi kiai, menjadi syekh, pemimpin pondok pesantren yang akan melahirkan anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang menjadi pejuangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami selalu menyampaikan di setiap tempat, kalau ada orang-orang yang mampu, ada orang-orang yang kaya yang ingin membantu pondok pesantren, saya katakan pahalanya double-double. Apalagi yang ingin membangun masjid. Kalau di tempat kampung membangun masjid, masyarakat itu menanti, ini masjid kapan penuhnya. Masjid nunggu jamaah. Tetapi kalau pembangunan masjid di pondok pesantren, itu santri menanti, kapan ya masjid kami jadi. Jadi subhanallah, santri-santri ini adalah mereka yang akan menjadi pejuang yang memenuhi masjid. Makanya kita di sini merayakan dzikrul haul, kemuliaan seorang pendidik, seorang syekh, seorang ustadz yang telah berhasil ketika menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian diikat dengan zikr Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah diceritakan oleh Habib Ahmad Al-Attas. Masya Allah, tabarakallah, bagaimana mukjizatnya Nabi Muhammad, bagaimana sirahnya Nabi Muhammad, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya akan menyimpulkan karena saya penceramah mungkin yang terakhir, yang sebentar lagi Al-Habib Abdullah Bagir akan datang, dan kemudian saya juga baru pulang dari Jakarta bersama beliau. Beliau berangkat terlebih dahulu, saya baru sampai tadi, ketemu sama orang tua dulu di Jakarta, langsung ke pesantunan. Insya Allah Allah berikan keberkahan, amin. Kesimpulan, Nabi Muhammad seorang yang mulia, Nabi Muhammad seorang yang agung, yang dimana para ulama menceritakan tentang hakikat Nabi Muhammad, menceritakan sirahnya Nabi Muhammad, perjalanannya Nabi Muhammad, yang dengan bentuk kitab, ada yang bentuk dengan risalah, ada yang bentuk seperti maulid, ada yang berbentuk seperti ajza, kumpulan-kumpulan tentang hadis Nabi Muhammad, riwayat, baik riwayat yang sahihah atau hasanah atau dhaifah atau riwayat Israiliyat yang dipelajari oleh mereka para ulama-ulama ahli hadis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hakikatnya yang menceritakan Nabi Muhammad, yang memuliakan Nabi Muhammad, yang mengagungkan Nabi Muhammad, yang mengangkat Nabi Muhammad, yang memerintahkan untuk cinta kepada Nabi Muhammad, yang memerintahkan untuk taat kepada Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin saya ceramah sedikit di Masjid Wakaf yang saya ingin sampaikan, yang hal ini akan menjadi bagian hadiah. Hadiah insya Allah, hadiah makbulah, hadiah yang bisa diterima untuk kita para masyarakat, untuk para santri, para asatidah, yang sebagaimana saya pernah membaca buku seorang profesor, doktor, mufassir yang bernama Dr. Wahbaz Zuhaili. Profesor Dr. Wahbaz Zuhaili, beliau seorang mufassir dalam kitab tafsir Al-Munir. Bukan hanya punya kitab tafsir Al-Munir, dia punya kitab juga Al-Wajiz, punya banyak kitab tentang usul al-fiqh, tentang qawaid, banyak karangan-karangan beliau. Kemudian di antaranya Al-Fiqh wa Adillatuh. Nah, beliau ini menyusun kitab tafsir. Di dalam muqaddimahnya beliau menyampaikan bahwasannya di dalam Al-Quran Al-Karim itu ada 30 juz. Sepakat? Sepakat. Kemudian 114 surat. Sepakat? Sepakat. Kemudian 6.666 ayat.
Sebagian para ulama yang mengatakan 6.666 ayat dengan sebagian ayat-ayat yang lain, sehingga ada yang mengatakan perbedaan. Tetapi kesepakatan para ulama mengatakan para mufassirin 6.666 ayat. Berapa? 6.666 ayat. Dari 6.666 ayat ini, Al-Imam Dr. Wahbah Zuhaili membagi-bagikan bahwasannya 1.000 ayat, lihat, semua kembali kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad biwasitati Jibril, ternyata memang ini untuk Nabi Muhammad. Makanya benar kalau di situ ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menciptakan langit dan bumi semata-mata untuk Nabi Muhammad. Hanya untuk Nabi Muhammad. Kemuliaan untuk Nabi Muhammad. Umat yang hebat, yang paling dicintai, terdekat kepada Allah adalah berkat Nabi Muhammad. Kembali kepada Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat bagaimana Al-Quran di situ diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kalamullah. Yang sering kita baca, disampaikan oleh beliau bahwasanya setelah dideteksi 1.000 ayat itu di situ ada al-amru, perintah-perintah Allah. Ternyata tidak ada perintah-perintah Allah kecuali di situ ada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ada perintah Allah, pasti ada perintah Nabi Muhammad. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat suci Al-Qur'an, aqimus shalah, dirikanlah salat. Apakah Anda mendirikan salat dengan menjalankan salat? Di Al-Qur'an ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, kemudian ada takbiratul ihram, kemudian pembacaan surat Al-Fatihah. Di Al-Qur'an tidak ada. Tetapi di sini ada peranan Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang Nabi yang mendapatkan peranan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menyampaikan cuma satu kalimat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat. Nabi Muhammad salat dengan takbiratul ihram, dengan mengucapkan Allahu Akbar, kemudian dengan mendekapkan tangannya, kemudian dengan membaca surat Al-Fatihah, iftitah surat Al-Fatihah, membaca surat, ruku, i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud dan berdiri. Dari mana? Ini semua dari Nabi Muhammad. Makanya tidak ada perintah Allah kecuali ada perintah Nabi. Ini ada 1.000 ayat. Kemudian yang kedua ada an-nahyu, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di situ ada larangan-larangan Allah, pasti juga di situ ada larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti contohnya Allah menyatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Rasulullah juga menyampaikan bagaimana tentang perkara perzinahan, tentang perkara perbuatan maksiat, tentang perkara perbuatan yang tidak baik. Ini disampaikan oleh Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tafsil, mufassil yang memperincikan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 1.000 ayat. Kembali kepada Nabi. Kalau di situ ada perintah-perintah Allah, pasti di situ ada juga janji-janji Allah. Allah memberikan kabar gembira tentang sorga. Allah memberikan kabar gembira tentang al-haud. Allah memberikan kabar gembira tentang kebajikan, kebaikan, hurul ain di sorga. Ini dari mana? Al-Quranul Karim. Begitu juga kalau di situ ada janji-janji Allah, begitu juga ada janji-janji Nabi Muhammad SAW. Ini sudah 3.000. Kalau di situ ada larangan-larangan Allah, begitu juga di situ ada al-wa'id. 1.000 ayat. Al-wa'id adalah ancaman-ancaman Allah, begitu juga ada ancaman-ancaman Nabi Muhammad SAW. Sudah 4.000. 1.000 lagi menceritakan tentang akhbar, tentang qasasul anbiya, tentang cerita orang-orang terdahulu. Mereka para anbiya, mereka para rasul, pengikut mereka para nabi, kemudian Bani Israel. Semua orang-orang Israeliat disebutkan di dalam Al-Quran ini ada 1.000 ayat. Semua para nabi, para rasul, mereka menyatakan keimanan, keislaman kepada Nabi Muhammad dan berdakwah tentang Nabi Muhammad dan mengetahui tentang hakikat Nabi Muhammad, perjalanannya Nabi Muhammad sampai-sampai dulu kalau tadi diceritakan oleh Habib tadi bahwasannya dulu ada dua negara adidaya, kerajaan ada Persia dan Romawi kuno. Ini Romawi kuno sudah ribuan tahun, Persia ribuan tahun. Ini negara adidaya. Ketika Rasulullah memecahkan batu, keluar 2 sinar memancar. Bahwasannya kekuasaan Nabi Muhammad, dakwanya Nabi Muhammad akan sampai ke Persia dan bahkan sampai ke Romawi. Ternyata bagaimana? Sebelum Nabi Muhammad sudah memutuskan hal tersebut,
sudah terjadi ketika perang Dikor. Ini perang Dikor, perang pertama kali yang dimenangkan oleh mereka orang-orang Arab. Kemudian peperangan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kufar. Mereka ini punya logo. Logonya apa? Mereka bertawasul dengan Nabi Muhammad. Rasulullah belum lahir. Rasulullah belum lahir, mereka sudah bertawasul kepada Nabi Muhammad dengan menyatakan ya Muhammad, ya Mansur. Ya Muhammad, ya Mansur. Berkat Nabi Muhammad dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang ulama dari orang-orang Yahudi mengatakan kita harus berdoa, bertawasul dengan Nabi Muhammad dengan menyatakan Allahumma inna natawassalu bin nabi alladhi yub'ats bi akhir zaman. Ya Allah, kita memohon kepada Allah demi kemenangan peperangan ini, kita meminta kepada Allah yaitu dengan perantara seorang nabi yang akan diutus di akhir zaman. Nabi belum dilahirkan sudah ditawasulkan. Jadi Nabi belum dilahirkan, Al-Quran sudah menyatakan tentang hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di Al-Quran diceritakan 1000 ayat. Kemudian lebih mulia lagi, Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad 1000 ayat. Ayah, begitu banyak ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau kita membaca sirah, membaca kitab Asy-Syifa, membaca kitab Syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sirahnya Nabi Muhammad, kemudian tentang ta'wil, tentang tanzil, kemudian asbabun nuzul. Ini semua kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang bersangkutan dengan akhlak Nabi Muhammad, ayat yang bersangkutan dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ayat yang bersangkutan dengan keagungan Nabi Muhammad, ayat tentang Isra wal Mi'raj, ayat tentang salat, tentang puasa, tentang zakat, kepribadian Nabi Muhammad, pergaulan Nabi Muhammad, peperangan Nabi Muhammad, kemudian kepribadian Nabi Muhammad bersama keluarga, kepribadian Nabi Muhammad bersama masyarakat. Ini semua diungkapkan di dalam Al-Quran. Sampai-sampai kejujuran Nabi Muhammad, pandangan Nabi Muhammad, lisannya Nabi Muhammad, hatinya Nabi Muhammad disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan ahruful muqata'ah. Alif lam mim ya sin toha, ini adalah bagian daripada isim min asma'in Nabi Muhammad. Nama daripada nama-nama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 1000 ayat, sudah 6000 ayat. Kemudian 500 ayat ahkamul Quran, hukum-hukum. Hukum-hukum yang kita laksanakan, yang kita jalankan sedikit, enggak banyak, cuma 500 ayat. Kemudian 100 ayat Allah mengajarkan bagaimana caranya kita berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, kemudian Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, Rabbana hab lana min azwajina. Kemudian apa lagi doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, Rabbi zidni ilma, Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Ini ayat-ayat suci Al-Qur'an diajarkan oleh Allah bagaimana caranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 100 ayat. Sudah berapa? 6.600, tinggal 66 nasikh wal mansukh. Ayat yang dihapus hukumnya dan diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 6.666 ayat. Ini yang saya berikan hadiah untuk antum. Untuk perjalanan insya Allah kita berikan untuk keluarga kita. Semoga bermanfaat bagi kita dan sekeluarga insya Allah. Dengan zikra maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui bahwasannya sirah Nabi Muhammad yang telah ditulis oleh mereka para ulama begitu indah, begitu banyak, begitu hebat, sampai-sampai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau adalah seorang ulama besar, seorang penyair. Beliau seorang yang memuji Nabi Muhammad. Di zamannya orang yang paling banyak membuat syair tentang Nabi Muhammad, tentang membuat qasidah untuk Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Sampai maulidnya beliau, ini beliau mengarang kitab maulid baru 100 tahun. Tetapi sudah terkenal ke seluruh penjuru dunia. Ada apa? Keikhlasan beliau di dalam menyusun balaghiyah tentang hakikat Nabi Muhammad. Tetapi beliau menyampaikan kalimat yang begitu indah yang ditulis oleh beliau. Wa in kanatil alsun la tafi bi usyri mi'syari awsafi dzalikal mausuf. Beliau masih mengungkapkan kalimat yang begitu indah. Walaupun lisan telah mengungkapkan, tulisan telah ditulis, ini yang aku tulis baru 1/10 daripada hakikatnya Nabi Muhammad.
Karena yang menceritakan adalah Allah Subhanahu wa taala dan budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala suri, tauladan, perangai, dan sehingga para sahabat semua melihat akan hakikatnya Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Tetapi untuk apa? Kata Habib Ali Al-Habsyi, tashwiqan lisami'in. Untuk menyejukkan, merindukan kedekatan diri kita selalu untuk Nabi Muhammad, untuk orang-orang yang mendengar. Untuk siapa orang-orang yang benar? Tarwihan min khawasil mu'minin, untuk orang-orang mukmin yang khusus, yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang baca maulid, yang dengerin sirah Nabi Muhammad, yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang merayakan zikra maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali Al-Habsyi, termasuk min khawasil mu'minin, orang-orang khusus dari golongan orang-orang mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tarwihal lil muta'alliqin, dan untuk menjejukkan orang-orang yang ta'alluq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihadzal nuril mubin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kita, ta'alluq kita kepada Nabi Muhammad dan Rasulullah kita jadikan idola kita setiap waktu, setiap saat, kapanpun dan kita kapan ada berada. Insya Allah kita selalu mengikat diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran kalau setiap surau, setiap tempat, setiap kampung, setiap musola, setiap masjid, kota, kabupaten, negara dan seluruh dunia, mereka memuliakan dengan Nabi Muhammad SAW, yang hakikatnya yang memuliakan Nabi Muhammad, yang mengagungkan Nabi Muhammad, yang bergembira akan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Allah dan para malaikatnya dan seluruh makhluk bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.